Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pemirsa yang budiman? Selamat datang di Katib Channel. Insya Allah di channel Katib ini kita akan membahas hal-hal yang menarik seputar isu-isu terkini, isu-isu aktual ya, dari mulai dunia hiburan, ekonomi, dunia pendidikan, ya, politik, sosial budaya dan seterusnya. Nah, untuk kesempatan kita hari ini, kita akan mengkaji atau membahas sesuatu yang sangat menarik yang berkaitan dengan berita yang mungkin teman-teman semua sudah dengar sebelumnya, bahwa ada nugget yang bisa mencapai harga 1,4 miliar. Kita akan menyelidiki nuggetnya terbuat dari apa ya, dan apa yang membuat kemudian nugget bisa mencapai harga yang sefantastis itu ya. Nah, untuk membahas topik ini lebih dalam, alhamdulillah saya sudah kedatangan tamu. Beliau adalah seorang microblogger dan juga pemerhati dunia remaja, pegiat media sosial. Beliau adalah Kang Fahrul. Assalamualaikum Kang Fahrul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Senang sekali bisa hadir di Katib Channel ini, Kang Ya, Panji. Ya. Alhamdulillah. Jadi kemarin gimana, beli nuggetnya atau enggak? Nggak kebagian saya Nggak kayaknya. kebagian. Ya, kemarin sempat heboh, dan ini luar biasa hebohnya, bukan hanya dari kalangan remaja atau milenial, Iya. tapi juga bahkan sampai ada tokoh politisi ya yang sampai menunjukkan kekhawatiran takut nggak kebagian nugget ini. Nugget apa sih ini? Mungkin bisa sedikit dibahas. Nugget Iya. seperti apa yang bisa seperti apa, lebih mahal daripada rumah gitu ya? Iya. Baik, makasih Kang Panji. Jadi memang di sini memang sharing aja ya. Iya. Sharing memang saya memang bukan orang yang memang mencintai Korea yang menggila-gila atau bagaimana, tapi memang mengamati saja Iya. karena memang kekhawatiran dan memang kegelisahan juga melihat fenomena hal tersebut gitu Iya, ya. iya, betul. Ya memang tadi terkait itu kita bisa lihat lah di medsos gitu ya. Sebetulnya nuggetnya nugget biasa aja gitu. Jadi nggak ada emas dalamnya, nggak ada. Ya, nggak ada emas kalau kita cek itu nggak ada emas. Nuggetnya nugget biasa kalau kita lihat di berbagai media ada banyak yang nge-review kan. Iya, iya. Sudah banyak lah yang nge-review Unboxing nugget ya. nugget, ayam minumannya dan seterusnya. Packagingnya memang mereka serius ya. Iya. Dan itu yang menjadi viral itu sebetulnya kuncinya adalah kerjasama dengan BTS-nya itu. Oh, Gitu. boyband asal Korea ya. Nah, itu yang kemudian BTS. membuat katakanlah disebutnya ARMY menyerbu gitu. ARMY Arti lah. ini apa ini? Nah, ini dia nih yang unik. Ternyata ada sebutan bagi para penggemar K-popers gitu Iya. ya, yang mencintai K-pop, itu mereka menyebutnya Dengan ARMY. sebutan ARMY. Sebutannya dengan sebutan Oke. ARMY. Oke, kalau kita Mereka- bobotoh mungkin versi ini kalau ARMY versi gitu ya. pada bobotoh, kalau itu ada ARMY sebutannya, Iya, yang betul, kemudian betul. mereka menyerbu istilahnya karena memang mereka sangat mengidolakan ya artisnya ini, BTS ini, sehingga ketika mereka mengeluarkan merchandise, makanan, album, mereka borong gitu ya, mereka berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Katanya memang edisinya terbatas seperti itu, sehingga tidak istilahnya itu wah belum afdol jadi penggemarnya kalau belum punya sausnya gitu ya, belum punya packagingnya. Itu ada kan packagingnya sampai dicuci sampai dikeringkan Iya, gitu iya. ya, dan mereka foto gitu jadikan status medsos, padahal kan itu semua sama kayak packaging biasa Betul, aja. betul. Kita beli di McD mungkin kan samanya seperti itu, cuman warnanya sama tulisannya beda itu Iya, saja. iya. Jadi sebetulnya mereka beli itu bisa jadi bukan karena butuh nuggetnya ya, Ya. tapi karena ada package atau Nah, kemasannya itu yang dia. Nah, ini memang mungkin kalau dari segi pemasaran memang cerdas juga Iya, nih, iya, luar mungkin biasa. untuk kemudian agar bagaimana pembeli yang begitu antusias banyak, karena memang kalau mungkin dalam tanda kutip militan ini tuh. betul, Ya. betul, betul. Militan Kalau sekali. harga Bayangin, awalnya itu oh iya. berapa sih itu? Ya mungkin di sisi antrinya itu ngeri gitu. Waduh. Ya, ngeri banget itu dalam artian kita bisa melihat antrinya kan begitu panjang, tapi mereka rela untuk kemudian Luar biasa. hanya sekedar mendapatkan nugget tersebut gitu. Ya kalau dari segi harga cuma ratusan ribu lah gitu ya. Cuman Ada yang eh, melelang katanya ya. nah Sampai itu dilelang. ya itu karena mungkin edisi terbatas, Iya, ada iya. yang mungkin Ada nggak yang nggak mendapatkan, kebagian, ada yang nggak kebagian, sampai di market di Shopee dan segala macam, maaf nyebut merek, maksudnya di berbagai Marketplace gitu ya, ya itu dijual gitu Dengan harga yang jauh lebih nah mahal. dengan harga yang mahal, karena kan perjuangannya, ngantrinya Iya, dan betul, sebagainya betul. gitu ya. Luar biasa. Nah ini yang kok kenapa bisa begitu? Nah ini memang kita yang harus
kita obrolkan itu adalah memang mungkin kenapa sampai segitunya mungkin gitu ya kan Panji ya. Betul. Jangan-jangan kalaupun ada orang yang jual sampah tapi package-nya package BTS bisa jadi laku juga ya. bisa jadi betul. Karena memang kalau yang sangat benar-benar militan saya juga agak miris ini ya. Ketika seorang dia itu mengidolakan sampai itu rela katanya udah aku jadi bekas minumannya. Kadang kan ada seorang artisnya gitu ya, K-pop minum minuman gitu ya, padahal botolnya gitu kan. Aku rela jadi botolnya gitu kan. Aku rela jadi sendoknya. Ya opa ini sampai segitunya. Sampai opa-opa itu. Iya, si opa ini ya menyihir yang kemudian sampai mengidolakan udah melebihi batas wajar begitu. Betul. Nah, ini kan kalau kita lihat kemarin kasus yang Nugget ini kan mungkin hanya permukaan saja ya. Betul. Kalau di dalam dunia K-pop sendiri mungkin lebih banyak lagi artis-artis yang bisa menghasilkan fans yang sudah tidak lagi bisa berpikir rasional gitu ya. Nah, sebetulnya apa sih yang bisa membuat kenapa artis-artis Korea itu bisa begitu dipuja ya di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia ya. Betul Kang Panji, inilah yang kemudian hal yang ternyata kalau hasil dari research, hasil dari bagaimana mengamati begitu ya fenomena ini, ternyata ini adalah yang memang sudah mereka agendakan sebetulnya. Jadi mereka ini biasanya disebut dengan Korean Wave gitu ya, atau gelombang Korea ya? Gelombang Korea. Betul. Dan biasanya sebutannya tuh Hallyu. Hallyu. Nah ini kan halu ya? Iya. Dan memang banyak juga yang jadi halu nanti. Dari Hallyu ini menjadi halu gitu ya. Mereka ngebayangin jadi suaminya itu adalah opa Korea gitu ya. Nah Hallyu ini adalah bagaimana gelombang budaya yang memang dipasarkan ke dunia. Dan ternyata begitu masif, begitu serius, dikemas dengan serius, dikemas bahkan disupport oleh pemerintah Korea sana. Juga. Jadi pemerintah Korea di sana itu kalau yang saya baca bahkan juga ada banyak penelitiannya. Ya, saya baca dari beberapa paper tuh sampai ada penelitiannya, ternyata memang di sana tuh ada Kementerian Kebudayaan dan ada departemen khusus untuk K-pop misalkan. Gitu ya. Jadi menteri K-pop gitu. Jadi menteri khusus menangani itu. Mereka benar-benar serius untuk hal tersebut gitu ya. Sampai membangun tempat panggungnya atau bar karaoke-nya itu mereka benar-benar serius untuk mengemas itu. Dan memang untuk perjuangan menjadi K-pop juga nggak mudah di Korea. Nah, ternyata memang mereka butuh perjuangan yang luar biasa sampai benar-benar orang-orangnya itu kalau disebut multi talent ya gitu ya. Jadi mereka memang bisa nyanyi ya, nyanyi sambil dance. Jarang kan orang yang bisa nyanyi sambil dance gitu ya. Tapi mereka bisa nyanyi sambil dance. Badannya bagus-bagus. Gitu ya. Terus bisa jadi, tapi memang untuk fisik tubuh kan memang itu harus latihan juga gitu ya. Betul. Termasuk sampai kemudian mereka itu kecerdasan untuk memang akademik juga bagus. Jadi bisa dibilang idola-idola yang mengidolakan fansnya itu menyebutnya mereka sempurna gitu. Ngeri, nah ini yang udah sampai sempurna. Jadi memang ini didesain mereka itu untuk menjadi benar-benar idol yang diidolakan gitu ya. Dan kemudian dipasarkan. Lah tujuannya pemerintahnya mereka mensupport apa? Nah ternyata dari hasil misalkan K-drama, K-pop segala macam hasil syuting besar dari merchandise, dari iklan dan lain-lain. Termasuk juga misalkan mereka bagus mengemas sehingga para K-popers itu ingin ke Korea itu karena gara itu. Hanya ingin melihat opa Korea. Betul, ya? Sehingga kan pariwisata jadi naik, devisa jadi naik dan seterusnya. Sampai kalau misalnya ada syuting halte busnya itu dikemas sebagus mungkin, dipasarkan sehingga pariwisatanya naik di daerah tersebut. Betul. Jadi ada pantai-pantai yang tidak dikenal gitu ya, tapi ada syuting di situ. Kemudian jadi viral, jadi kemudian rame lah si wisata tersebut, tempat wisata tersebut gitu ya. Betul. Jadi itulah kerjasamanya dengan pemerintah, mereka mensupport. Ya atau dibandingkan dengan kita di Indonesia, katakanlah pemasaran Pulau Komodo kan yang jadi iklannya cuma komodonya doang gitu. Tapi kalau mereka itu bener-bener artis-artis K-pop itu dipakai gitu ya untuk kemudian memasarkan itu semua. Sehingga jadi influencer endorse ya. Betul, seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana peran yang betul-betul masif. Makanya memang nggak heran kalau misalkan sekarang serba apa-apa Korea gitu ya. Memang mereka mengungguli lah kalau dari segi teknologi. Kadang kan ya sekarang HP Samsung udah merajai gitu kan produknya, Korea HP, TV,
belum Mobil lagi juga kulkas, ya, termasuk kendaraan. mobil, kendaraan dan Luar seterusnya. biasa. Nah, belum lagi adalah terkait fashion, Iya. gaya fashion, terus kemudian makanan, Makanan, termasuk betul, makanan. betul. Sekarang kadang-kadang orang mie juga mie-nya mie Korea Hmm, gitu kan, samyang lah apa segala macam. Nah, itu adalah serbuan dari Korean Wave itu. Iya. Nah, dari sanalah awalnya mungkin mengidolakan sesuatu artis, tapi kan ini menjalma menjadi meresap ke kehidupan sehari-hari. Betul. Dari mulai makanannya, apa yang dimakan, dari mulai skincare-nya, make up-nya, pakaiannya, juga ya. sukaannya, Pak, semuanya itu bisa istilahnya bisa di monetize lah gitu ya. Betul. Seperti itu. Jadi jangan-jangan nanti laki-laki di Indonesia juga nggak laku ya, karena perempuannya tidak bisa menemukan laki-laki yang mirip dengan model Korea. Ya, Oke. Nah, kalau memang ternyata dari sisi ekonomis itu bisa mendatangkan cuan lah begitu ya, baik untuk pemerintah Korea dan mungkin juga untuk para pegiat industri-industri entertainment dan industri kreatif di Indonesia. Lantas apa sih yang harus kita khawatirkan kalau memang ternyata itu bisa memberikan manfaat buat kita? Ya, adalah sebetulnya kekhawatirannya itu adalah ada beberapa hal yang kemudian kalau mungkin dari sudut pandang kita gitu ya, kekhawatirannya itu adalah mengidolakan yang terlalu berlebihan gitu ya. Nah, ini adalah ada beberapa hal yang tidak baik. Selain kemudian mengidolakan yang tidak berlebihan, mungkin itu bisa bahas. Sebetulnya kontennya K-pop kan serangan Korean Wave ini banyak ya, bukan hanya K-pop yang memang banyak fanbase penggemarnya itu memang K-pop salah satu yang memang tinggi. Terus yang kedua adalah drama. Nah, K-drama ini kan bukan hanya anak milenial ya, bahkan ibu-ibu pun juga pada suka gitu ya. Cuma nanti kita lihat konten isinya itu loh yang kemudian kita harus perhatikan gitu ya. Tapi memang kenapa misalkan Indonesia ini menjadi salah satu fanbase, memang itu berdasarkan data. Jadi data dari Statista itu membuktikan bahwa Indonesia ini menjadi nomor 2 terbesar fanbase di dunia gitu ya, setelah Korea Selatannya sendiri gitu ya. Jadi itu dibuktikan dengan yang kemudian melihat di YouTube untuk K-pop itu yang di retweet. Nah, itu ternyata paling banyak dari Indonesia. 9,9%. Dan yang di urutan pertamanya adalah Korea itu sendiri. Jadi ini merupakan fanbase yang sangat besar gitu ya Indonesia. Termasuk juga untuk yang penggemar Korea K-drama ini gitu ya. Nah, kalau kita lihat di dalam K-drama ini banyak hal-hal yang mungkin ya budaya yang memang diselubungkan lah di sana. Maksudnya mungkin itu budaya mereka, tapi di sini kan tentu saja kita harus punya filter gitu ya terkait hal tersebut. Nah, kalau misalkan diamati, memang sulit sih ditemukan Korea drama yang misalkan tidak membahas atau tidak ada misalkan pacarannya, percintaan gitu kan, pegangan tangan, bertemu perempuan, bahkan mungkin ciuman itu udah hal yang biasa di K-drama gitu ya. Termasuk bahkan ada budaya ya ML gitu ya, making love mirip lah seperti itu. Ya lalu kenapa yang dibahasnya cuma K-drama, kan yang barat ya sama juga, yang barat juga sebetulnya gitu. Kita fair aja memang. Nah, cuman ini kalau kita lihat mereka sudah yang mengidolakan ini gak menganggap itu adalah suatu kemaksiatan gitu. Nah, ini yang mungkin kita perlu sharingkan, perlu kita sebarkan untuk ya bentuk kepedulian lah ya, bentuk kepedulian kepada teman-teman milenial remaja bahwa gak bisa serta-merta semuanya itu kita contoh gitu, kita tiru seperti itu. Ya tentu pasti ada nilai positif juga ya dari budaya negara lain gitu ya. Tapi tentu kita harus bisa pandai memfilter gitu ya, mana yang kemudian masih bisa kita terima, mana yang tidak boleh kita terima gitu ya. Nah, lebih dari itu nih ya, yang mungkin bisa memperparah kondisi generasi milenial kita, itu kira-kira apa yang paling harus kita antisipasi? Bukan hanya kita sebagai generasi muda, tapi juga mungkin buat orang tua ya, para pemirsa di sini yang mungkin punya anaknya jadi army tadi gitu ya. Betul Kang Paci, mungkin ini sharing apa yang kemudian saya coba amati gitu ya. Boleh nanti juga teman-teman tambahkan mungkin di komentar gitu ya. Ini yang saya amati begitu kan, ada 3 hal yang memang ini kekhawatiran. Ya, pertama itu di dalam serangan Korean Wave ini gitu ya, ada unsur untuk kemudian di sana dimasukkan terkait LGBT. Memang tidak kemudian mengaku semuanya eksplisit itu homoseksualnya, tapi gimmicknya gitu ya mendukung ke arah sana. Misalkan mereka itu kalau misalnya dalam suatu konser itu
opak-opaknya ini gitu ya, laki-laki itu seolah-olah memang dipasang-pasangkan, terus kemudian ada semacam buka baju gitu ya, sampai ada apa ya, ciuman gitu di atas panggung gitu ya, Sesama jenis. sama jenis gitu ya. Tapi memang itu gimmick, bukan, itu katanya itu bukan kemudian ciuman atau segala macam. Memang gimmick yang seolah-olah kita biarkan, maksudnya jadi oh ya udahlah, ada itu game. Memang mereka mengatakan itu game. Jadi mereka itu ada dalam konser itu ada game, misalkan makan Astor atau apa ya namanya ya, semacam inilah, bukan Astor, kalau di kita Astor gitu ya, biskuit gitu kan, terus kemudian dimakan berhadapan-hadapan, Laki-laki dengan laki dan laki-laki saling lomba siapa yang paling gigitannya sedikit, nanti diukur gitu ya. Itu pemenangnya. Nah akhirnya kan pas gitu tuh, itu yang disukai sama fans. Itu coba aja dilihat di YouTube, itu udah banyak orang langsung bercerit pas kemudian saling bertemu antara mulut dengan mulut gitu kan. Akhirnya kan ngejerit, wah ngejerit, tapi aneh gitu kok sampai, padahal itu kan perilaku yang ya itu adalah nggak bener gitu. Terus juga ada game kartu gitu ya, kartu yang tempelin di mulut, dilanjutkan lagi dan seterusnya. Tapi yang diharapkan penonton itu kan kartunya jatuh gitu kan, akhirnya mulut dengan mulut ketemu gitu kan. Jadi kan ini gimmick gitu ya, tapi gimmick ini seolah-olah mentolerir gitu ya perilaku menyimpang itu gitu ya. Makanya memang tidak secara itu, tapi mereka udah menganggap hal yang biasa gitu, hal yang biasa melakukan hal yang seperti itu. Nah saya kira ini adalah kekhawatirannya bagi yang memang teman-teman atau anak-anak milenial ini menganggap itu juga hal yang biasa akhirnya gitu ya. Perilaku ya nauzubillah ya, homoseks, lesbian itu dianggap hal yang biasa, hal yang lumrah. Itu sudah menyimpang juga kalau misalnya itu dianggap hal yang biasa gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya kita melihat kembali kepada Islam, ajaran Islam, itu adalah hal yang sangat dilarang gitu kan, seperti itu. Betul. Dan apa namanya, itu mungkin akhirnya sedikit banyak juga berdampak kepada generasi kita. Mungkin katakanlah tidak otomatis orang itu jadi LGBT tadi, betul yang dikatakan ya, tapi bisa jadi ada di lingkungan mereka yang ketika ada kemungkinan itu terjadi, itu akhirnya ada pembiaran. Nah, ada pembiaran mentolerir ini juga adalah hal yang memang perlu kita perhatikan gitu. Nah, itu yang mungkin banyak yang menyadar, udah itu hal yang biasa lah, sehingga orang itu ganti transgender atau dianggap biasa juga. Ya itu adalah dari memang diajarkan di berbagai K-dramanya kurang seperti itu, K-pop atau seperti itu. Atau juga misalkan kalaupun nggak LGBT, ada memang unsur kepada free sex gitu ya. Karena memang di dalam K-drama tadi yang saya sebutkan, kalau buka aurat udah hal yang biasa lah begitu ya. Terus kemudian pegangan tangan gitu kan, ciuman, pelukan, ML itu juga diajarkan di sana. Dan itulah yang mungkin sebetulnya bukan hanya dari K-drama ya, atau juga dari budaya Korea, bahkan budaya Barat juga sama hal seperti itu yang memang harus kita wanti-wanti. Kenapa? Karena banyak yang niru. Akhirnya kan angka aborsi di Indonesia kan cukup tinggi. Ya itu kan akibatnya ternyata dari budaya aktivitas pacaran gitu ya. Yang kemudian sangat masif di kalangan anak muda, dan akhirnya berefeknya kepada, itu bisa dilihat dari angka aborsi yang cukup tinggi, dari angka kekerasan atau apa banyak yang pembunuhan antara pacarnya yang bunuh pasangannya dan seterusnya gitu ya. Nah, ini kan hal yang miris. Gitu. Ya memang penyimpangan sosial itu kan tidak mungkin terjadi ujuk-ujuk langsung besar gitu ya. Orang langsung aborsi. Tapi biasanya bertahap, mengalami eskalasi, tapi terjadi pembiaran yang akhirnya ya tadi jadi masalah yang besar ya. Nah, tapi kalau kita melihat dari sudut pandang yang lain, ini kan generasi muda ini memang dikatakan dia masanya untuk mencari jati diri. Seringkali mereka mengimitasi orang-orang yang mereka kagumi. Nah, kalau ternyata memang Korean Wave ini memberikan akses yang luar biasa banyak, nah, untuk mengakomodir potensi generasi muda yang hobi mengimitasi atau mencari bentuk pribadi seperti apa yang dia ingin duplikasi, itu kita harus bagaimana sebagai generasi muda? Ya Kang, kalau yang hasil ya beberapa juga mungkin ya dari guru-guru kita ya, para ustadz menyampaikan memang yang namanya remaja itu memang masa-masa muda yang mereka memang mencari jati diri gitu. Udah hal fitrahnya lah ya. Kita pun juga sama ya, pasti ya kita akan mencari prototipe yang menjadi percontohan buat kita, menjadi hal yang memang kita idolakan gitu kan. Nah, tentu di sini bagaimana caranya, dari sinilah perlu kita edukasi untuk kemudian memberikan bahwa memang Islam itu sudah mengajarkan untuk bagaimana kita mengidolakan seseorang itu yang seperti apa gitu ya. Kenapa? Karena
idola ini nanti ada bahkan dalam satu hadis Rasulullah menyampaikan dalam hadis riwayat Bukhari itu bahwa kelak itu di akhirat kita itu akan dikumpulkan dengan orang-orang yang kita cintai gitu ya. Maksudnya Jadi Army dengan ya takutnya tercapai ya, mimpi mereka tercapai ya. takutnya mereka mencintai kan nanti di akhirat dikumpulkan dengan orang-orang yang mereka cintai, Idolakan, ya. idolakan. Takutnya mereka Kesudahannya. akhirnya ya, tapi ngeri Iya. ketika ada ini yang sampai penyimpangan yang sangat tadi ya, melanjutkan Parah, tadi ya. juga yang parah adalah penyimpangan akidah. Karena nyambung ini kenapa? Karena sampai mereka ngebela gila-gilaan melebihi ya kayak membela agama gitu. Kayak membela bangsa atau membela agama. Kenapa? Kalau misalkan ada yang bilang terkait hadis tersebut, itu bakal sih Pak, Langsung dihujat. langsung dihujatnya tuh apa sih lu, kita enak kok di neraka kan ya gitu. Ada yang saya bilang Berarti bikin setelah status ini, seperti itu. setelah ini channel Katib juga akan banyak hater sih. Sampai dibilang gak apa-apa kok kita di neraka, kan bisa ketemu fans kangen sama opa-opa Kangen, sama gitu. Ngeri kan? Jadi hal yang seperti ini udah bahkan dianggapnya sepele gitu. Iya. Padahal gitu kan ini kan perkara akidah gitu, perkara akidah. Itu efeknya sampai segitunya gitu kan. Mengidolakannya sampai segitunya gitu. Nah, ini kan yang memang perlu kita cermati, perlu kita sampaikan. Sampai ada komen-komennya itu ketika ditanya bagaimana pendapatmu tentang kita gitu, si opanya ini tuh ngasih apa namanya? Ngasih semacam di web medsos, kalian tuh melihat kita tuh sebagai apa sih gitu ya. Nah, mereka ngejawab hidup dan matiku katanya. Ya hidup kayak wa mahyaya wa mamati gitu. Lillahi rabbil alamin kan kalau kita, tapi BTS atau mati gitu ya. jadi hidup dan mati itu untuk opa gitu ya, kan ngeri gitu. Mereka ada yang bilang juga di komennya itu opa ini adalah yang menerangi dari gelap ke terang gitu ya. Itu kan kayak nur cahayanya itu kan Rasul ataupun juga mati ilan nur. ya betul, Astagfirullah. Al-Quran gitu. Nah, mereka sampai segitunya kan. Nah, ini yang perlu dikhawatirkan. Nah, kenapa mungkin ini juga tema ini yang kemudian diambil gitu. Nah, mudah-mudahan ada teman-teman dari milenial yang penggemar K-pop ya sekedar untuk apa namanya? Tahu oke gitu ya, tapi jangan sampai mengidolakan sampai ke berlebihan, bahkan sampai merusak mungkin keyakinan kita bahkan gitu kan. Betul. Seperti Ya, itu. ya. Ya, para pemirsa, baik yang milenial maupun yang mungkin masih mengidolakan tokoh-tokoh Korea, kita harus kembali ingat gitu ya. Siapa orang yang paling berjasa bagi kita dalam kehidupan kita ya. Kalau kemudian teman-teman di sini ada yang mengidolakan tokoh-tokoh artis Korea sebegitu rupa gitu ya, bahkan mungkin mengalahkan kekaguman kita pada orang tua kita yang sudah melahirkan, membesarkan, atau apalagi mungkin yang lebih besar lagi ya, kekaguman kita kepada Rasulullah yang sudah menunjukkan hidayah ya kepada umat manusia, bukan hanya kita, sampai kemudian kita bisa mendapatkan pencerahan bagaimana kemudian menjalani hidup itu sesuai dengan apa yang diinginkan atau dikehendaki oleh Sang Pencipta. Nah, maka sosok-sosok seperti itulah sebetulnya yang lebih pantas ya, Betul, kan, untuk kita idolakan. Bukan orang yang dari antah berantah ya, hanya karena kesempurnaan fisik ya, yang bisa jadi itu asli atau mungkin palsu ya, aspal gitu ya, sampai kemudian itu mengorbankan kehidupan kita. Nah, mudah-mudahan setelah acara ini kita nanti akan membahas hal-hal yang lebih seru lainnya. Pantengin terus channel Katib ini. Insya Allah akan ada hal-hal yang menarik dan juga informasi yang sangat berharga buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.